Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Bapak Ibu pensiunan PNS yang terhormat. Jumpa lagi bersama saya di channel ini. Channel yang selalu menyajikan informasi penting dan terbaru seputar dunia pendidikan, dunia pemerintahan, serta informasi lain yang selalu Bapak Ibu tunggu-tunggu dimanapun berada. Bapak Ibu pensiunan PNS dimanapun berada, secara khusus Bapak Ibu pensiunan PNS dari golongan 1 sampai golongan 2, di mana Bapak Ibu ada rencana pemerintah atas skema pensiun baru bagi Bapak Ibu PNS dan pensiunan PNS yang hari-hari ini terus menjadi topik pembahasan di kalangan pemerintahan dan juga di kalangan Bapak Ibu pensiunan PNS. Dalam beberapa hari belakangan Bapak Ibu terlihat pemerintah dan beberapa lembaga lain termasuk DPR ikut menyuarakan soal penerapan daripada skema baru yang sering disebut dengan fully funded agar secepatnya direformasi berdasarkan kebutuhan para pensiun PNS di seluruh Indonesia. Beberapa media nasional pun telah mengangkat berita ini supaya pemerintah benar-benar serius untuk memberikan kebijakan prima bagi Bapak Ibu pensiunan PNS yang selama ini sudah lama menunggu daripada skema baru ini Bapak Ibu. Kabar gembira akhir-akhir ini Bapak Ibu, DPR kembali menyuarakan agar skema fully funded ini segera dibuat undang-undangnya atau peraturan pemerintah agar skema ini bisa secepatnya diterapkan oleh pemerintah kepada Bapak Ibu pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Nah, untuk memahami peraturan daripada reformasi skema pensiun lebih lanjut Bapak Ibu, jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahuinya, silakan Bapak Ibu tonton video ini sampai akhir. Dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, silakan dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan video ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap informasi yang saya sajikan melalui channel ini dapat terupdate di layar HP Bapak Ibu dimanapun berada. Sebelum kita membahas lebih lanjut Bapak Ibu bagaimana terkait dengan peraturan pemerintah tentang reformasi skema pensiun Bapak Ibu pensiunan PNS pada tahun 2025 ini, perlu kami jelaskan dulu Bapak Ibu, untuk undang-undang atau peraturan pemerintah terkait reformasi pensiunan ini sekarang masih dalam proses pembahasan oleh DPR dan Kementerian Keuangan. Dipastikan Bapak Ibu dalam waktu dekat, skema fully funded ini akan diimplementasikan oleh pemerintah setelah regulasinya nanti selesai Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu semuanya, berikut saya tampilkan kepada kita semua Bapak Ibu pernyataan dari DPR RI perihal skema fully funded ini, yang mana aturan dan pelaksanaannya ke depan akan segera diimplementasikan Bapak Ibu. Kita simak pernyataan selengkapnya Bapak Ibu. Yang sebagaimana disampaikan tadi, PSIGO di mana dananya sebenarnya tidak ada, tapi kemudian ujuk-ujuk muncul dicadangkan di APBN, dan di dalam proses perjalanannya memang kemudian ada 4,75% dari gaji pokok. Pada saat yang sama juga ada BPJS Tenaga Kerja, ada TASPEN, tapi kemudian kita sadari sejak 2019 baik oleh Banggar maupun pemerintah, bebannya sudah terlalu besar. Hasil audit tahun 2019 itu kita sadari bersama bahwa jumlah penerima manfaat pensiun itu adalah 3.125.000 lebih. PNS yang ada di Republik ini semuanya termasuk TNI dan Polri 5 juta. Nah, dana yang dikumpulkan baik oleh TASPEN maupun Asabri, yang pertama 169T oleh TASPEN dan 152T oleh Asabri. Nah, oleh karena kemudian datang pada kesimpulan tidak bisa kalau terus-menerus PSIGO ini dipertahankan. Maka full funded yang harus diperlakukan itu demi masa depan hari tuanya para pensiunan kita nantinya. Dan kami memang sejak awal sepakat dengan pemerintah sejak 2019 sebenarnya supaya PSIGO itu kita tinggalkan, undang-undangnya mari kita satukan, dari 2 undang-undang yang lahir itu kita satukan jadikan 1 undang-undang. Semua yang berserakan itu kita satukan, kemudian full funded kita berlakukan. Maka nanti ketika pensiun PNS kita lebih berdaya dibanding
seperti saat ini PSYugo itu hampir kalau kita dapat 4.200.000 katakanlah gaji pokoknya, sebab saya anggota DPR, gaji pokok saya 4.200.000. Nanti kalau saya pensiun itu tidak lebih dari 2.600.000. Ketika 2.600.000 saya harus ikut BPJS. Tidak bisa tidak, harus daftar langsung karena sudah di bawah garis kemiskinan. Nah itu kan sudah tidak masuk akal sesungguhnya. Oleh karenanya full funded saja. Bahkan saya usulkan kepada Menteri Keuangan, full funded itu tidak bisa dari gaji pokok, dari take home pay. Kepentingannya untuk apa? Supaya yang pertama tidak membebani APBN, yang kedua terjaminnya hari tua para PNS, TNI, baik Polri, dan sebagainya. Itu yang paling penting. Untuk PNS yang baru direkrut ya, Pak Said? Nanti kita akan coba skema yang terbaik seperti apa. Apakah kemudian pendekatannya dimulai dari PNS atau kita ukur PNS yang sudah masa kerjanya 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun. Tidak bisa serta-merta hanya dengan dimulai dari PNS baru. Tetap jebol pemerintah. Yang tidak punya kemampuan APBN menanggung 2.800 triliun. Nah, kalau kita ukur, baik yang baru 5 tahun, yang 10 tahun, kemudian yang 15 tahun, maka skemanya akan lebih meringankan APBN kita dan lebih akan menguntungkan para pensiunan kita nantinya. Baik, Pak Said. Itu yang akan kita dorong pada pemerintah. Iya, berarti tahun depan ini sudah dipastikan atau masih dalam pembahasan, Pak? Nah, yang pertama memang undang-undangnya dulu deh. Karena undang-undangnya itu, yang khusus ASN, TNI dan Polri, itu PSYugo. Itu yang harus dirubah, tidak kita harus merombak regulasinya dulu. Kemudian undang-undang jaminan kesehatan, juga jaminan hari tua juga kita rombak. Yang sekarang dipegang oleh BPJS tenaga kesehatan, tenaga kerja. Ini harus disatukan semua, tidak bisa Taspen berdiri sendiri, BPJS tenaga kerja berdiri sendiri. Itu harus disatukan semua agar manfaatnya akan lebih besar. Bahkan saya minta ke Menteri Keuangan agar dana-dana pensiun yang berserakan di BUMN itu juga disatukan ditangani, di-handle langsung di bawah payung pemerintah dalam satu undang-undang. Maka undang-undangnya omnibus nantinya. Tanpa merubah itu regulasi, maka tidak mungkin pemerintah langsung akan dari PSYugo ke full funded. Dampaknya Pak ke APBN dengan skema yang baru ini, Pak Said? Kalau skema yang baru itu PNS lebih berdaya. Dia bisa katakanlah kalau saya take home pay-nya 55 juta sebagai anggota DPR. Kalau full funded, maka setidaknya saya bisa terima 60%